Jenengan ketua paguyuban. Berapa sebetulnya anggota paguyuban yang jenengan pimpin? Kurang lebihnya sekitar 700. Seluruhnya yang 700 itu kena dampak. Hampir 70% khususnya yang ada di blok belakang. Ya, Iya. kabarnya ada banyak juga yang gulung tikar tutup Ya betul. di standnya. Banyak yang pedagang itu sudah tidak berjualan lagi, ditulis di kontrakan, ada yang dijual gitu. Kalau kondisi semacam ini, Anda merasa pemerintah dolim? Ya boleh saya katakan dolim lah Gus, Ya. gitu loh. Jadi Saman melihat ada yang melindungi kegiatan PKL ini? Saya rasa iya. Ya. Ada oknum Yang melindungi Iya. itu ya. Satpol PP berpihak pada PKL. kalau saya katakan iya Gus. Ya. Ini memang secara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Jumpa lagi di warahmatullahi podcast Ngopi Disik, Ngobrol Pagi Dialog Gresik yang update untuk selalu menampilkan persoalan-persoalan Kabupaten Gresik. Dan yang terbaru sekarang, redaksi mendengar bahwa sebagian besar pedagang pasar baru Gresik merasa resah dengan adanya PKL yang di luar pasar dan mereka mengancam akan memboikot tidak membayar retribusi pasar karena saking kesalnya banyak hal yang membuat pasar semakin sepi dan pendapatan turun drastis karena ketertiban tidak terjaga. Karena itu ini menjadi perhatian redaksi untuk tahu sejauh apa keresahan yang dirasakan oleh pedagang pasar baru Gresik. Dan hari ini kami sudah menghadirkan tamu Ketua Paguyuban Pedagang Pasar Baru Gresik, Bapak Humaydi ST. Assalamualaikum Pak Humaydi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik? Alhamdulillah Gus. Alhamdulillah. Masih di pasar juga? Masih tetap. Berapa tahun sudah? Saya sudah hampir 35 tahun di pasar. 35 tahun, luar biasa. Hidupnya selama 35 tahun di pasar. Betul Ya. Iya. Baik Pak Humaydi, ngomong soal pasar baru Gresik ya. Jenengan ketua paguyuban. Berapa sebetulnya anggota paguyuban yang jenengan pimpin? Kurang lebihnya sekitar 700 pedagang. Jadi pedagang yang ada di pasar baru itu secara otomatis masuk menjadi anggota paguyuban. Banyak sekali. Ya. Dan seluruhnya yang 700 itu kena dampak. Hampir 70% khususnya yang ada di blok belakang. Ikan, daging, ayam itu terutama juga yang di tengah sayur sekarang sudah mulai terdampak terkait keberadaan PKL yang ada di bahasanya Drojokan Karangturi itu, atau Pasar Bayangan gitu. Pasar Bayangan ya. Oke. Ya, kondisi sekarang dengan adanya PKL yang ada di luar, kemudian Pasar Bayangan dan lain sebagainya, kondisi pasar baru Gresik seperti apa? Kondisinya yang jelas itu jauh dari 3 tahun yang lalu gitu loh. Dulu pasar baru itu terkenal pasar malamnya. Ya. Jadi kalau sudah mendekati jam 1 itu para tengkulak ya dari kecamatan lain atau bahkan di perbatasan Lamongan itu kulaknya di pasar baru gitu loh. Itu udah dirame kalau malam itu. Namun lambat laun dengan keberadaan PKL yang awalnya di depan pasar terus merambat di Jalan Usman Sadar sampai ke atas itu akhirnya menggerus pendapatan para pedagang. Pengunjung pembeli itu sekarang sudah mulai jarang mau masuk ke dalam pasar karena apa? Di luar sudah tersedia terpenuhi semuanya gitu. Jadi enggak perlu masuk lah. Enggak perlu masuk. Kalau mau masuk. Paling kalau mereka masuk itu yang enggak ada di luar. Yang enggak ada di luar baru itu mereka di masuk dalam, itu.
2 tahun 3 tahun yang lalu itu di parkiran khususnya di Pasar Krempeng itu sepeda motor yang ada ronjotnya itu dulu tuh berjejer-jejer termasuk di parkiran Pasar Baru itu banyak. Tapi sekarang sudah tidak ada. Gitu. Kalau malam sudah tidak ada itu. Gitu. Mereka kemana? Itu apa parkir di depan PKL di depan juga? Iya, mereka belinya di jalan-jalan bahu jalan itu. Jadi mereka datang tidak pakai turun sudah ngambil gitu. Mereka mungkin sudah langganan dengan PKL ya. Begitu datang ngambil. Jadi otomatis mereka menghemat waktu, juga menghemat parkir gitu loh gitu. Enggak bayar parkir. Enggak bayar parkir itu. Ya, jangan-jangan niru fast food yang sekarang drive thru. Bisa jadi seperti itu Gus. Iya. Gitu. Ya. Seberapa banyak sih sebetulnya PKL yang ada di luaran sampai begitu berpengaruh kepada pedagang di pasar? Yang jelas banyak Gus. Kalau pernah kami hitung di depan Pasar Baru aja itu hampir kurang lebihnya itu 200-an itu. 200-an. Kenapa saya bisa mengatakan di depannya Pasar Baru 200? Pada saat ada kedatangan Pak Jokowi di pasar, itu kan saya diminta oleh bagian keprotokol presiden itu untuk pembagian bantuan itu. Itu yang daftar pada saat itu 150 pedagang yang daftar itu. Yang untuk minta dapat bantuan padahal jatah bantuan dari kuotanya dari Pak Jokowi waktu itu 100 amplop, tapi yang daftar 150 lebih. Itu yang ada pada saat itu. Iya, di Gubernur Suryo. Itu? Pada saat itu pas Covid itu. Pas Covid. Setelah Covid itu ya. Iya itu. Jadi itu yang ada di Jalan Gubernur Suryo ya. Gubernur Suryo belum yang ke Usman Sadarnya itu. Kalau sekarang sudah saya katakan sudah bisa jadi 200-an lebih lah pedagang itu. Ya, kalau di total sama yang Usman Sadar. Iya, betul. Sak pasar itu. Iya. Mengalahkan sak pasar. Karena itu terasa sekali. Mulai kapan itu dirasakan terjadi penurunan pengunjung yang ada di Pasar Baru? 2 tahun ini terutama pada saat ini, tahun-tahun 2024 ini terasa benar teman-teman pedagang itu mengeluh terkait sepinya pengunjung. Secara otomatis kalau pengunjung sepi Gus ya pemasukan dari mereka itu juga berkurang. Dan dagangannya banyak yang kalau sayuran itu banyak yang buang gitu mereka itu. Khususnya yang pedagang ayam pun gitu loh. Biasanya satu hari habis 1 kintal, sekarang paling separuhnya gitu. Jadi memang merosot sekali. Itu pun sebetulnya bukan pedagang aja ya. Itu pengelola parkir pun juga sambat ke saya gitu loh. Karena pemasukan parkirnya berkurang padahal dia setoran ke Dishub tetap gitu loh. Jadi imbasnya itu sebetulnya banyak gitu loh, bukan di pedagang aja gitu loh. Di pengelolaan parkir juga terimbas juga gitu. Kabarnya ada banyak juga yang gulung tikar tutup. Ya betul. Di standnya. Banyak yang pedagang itu sudah tidak berjualan lagi, ditulis dikontrakan, ada yang dijual gitu. Ya karena itu sepinya pengunjung. Itu karena sudah di luar pasar itu sudah banyak disediakan. Sudah disediakan segala jenis kebutuhan yang ada di dalam Pasar Baru gitu. Mulai sayur, ikan, ayam, buah-buahan, di parkiran di trotoar itu mulai ada semuanya gitu loh. Ada berapa kira-kira yang sudah gulung tikar dikontrakkan, dijual itu ada berapa? Kalau hitungan awal kami itu kurang lebihnya itu ada sekitar 70-an stan itu yang itu. Itu 70 stan ya. Ada yang statusnya dikontrakkan, ada statusnya yang dijual gitu loh. 10% banyak sekali itu. 70 orang harus menanggung derita karena kesalahannya. Ada beberapa bahkan yang saya dengar pindah menjadi PKL. Betul. Jadi gini, itu memang fenomena baru mereka gitu loh. Jadi mereka setanya dikontrakan, gitu. Dia jadi PKL. Gitu loh. Karena untungnya lebih banyak di PKL. Untungnya lebih banyak, terus tidak bayar retribusi lagi. Iya, tidak bayar retribusi dan juga memang dirasakan lebih untung katanya gitu.
Justru sekarang itu mohon maaf Gus ya, kebanyakan yang PKL itu kehidupannya lebih mapan gitu loh. Oh gitu ya. Rata-rata punya mobil gitu. Iya gitu ya. Iya. Iya. Yang Jadi gitu. sebetulnya PKL-nya yang Iya. apa? Kalau teman-teman pedagang sendiri ya, apa yang selama ini yang dilakukan pedagang ketika tahu bahwa omsetnya menurun, pendapatannya menurun, apa saja yang dilakukan teman-teman? Kami sebetulnya sudah beberapa kali mengirimkan surat, Ya. khususnya ke Diskoperindak, Ya. dan memang ada tanggapan, katanya dari Diskoperindak nanti akan kami sampaikan ke Satpol PP, Ya. karena itu ranahnya Satpol PP. PP. Namun tanggapan itu bagi kami kurang berarti gitu, kurang greget itu. Akhirnya kami memberanikan mengirim surat ke Bapak Bupati, gitu, Gus Yani itu. Dan alhamdulillah kami direspon dan dirapatkan dengan Pak Sekwelda Pak Haji Wasil. Insya Allah gak salah 3 kali kami rapat di ruangan Pak Sekwelda itu, termasuk dengan Satpol PP, dengan instansi-instansi lainnya. Namun itu, gebrakannya itu paling 1 sampai 4 hari bersih. Setelah itu selesai gitu. Bersih. 1 sampai 4 hari itu bersih, tidak ada PKL. Enggak, gini, kalau saya lihat sistemnya Satpol PP itu juga lucu Gus. Dia ngobrak itu jam 1 pagi. Iya. Padahal para pedagang yang dari luar itu baru datang. Iya. Jam 1 dia ngobrak. Iya. Iya. Jam 2, 3 sudah pulang lagi semuanya. Akhirnya mereka gelar dagangannya. Iya. Sudah saya sampaikan gitu loh ke kabitnya itu. Pak, kalau ngobrak itu antara jam 2 sampai jam 5 Pak, gitu loh. Gitu. Tapi mereka tetap jam 1 paling 1 jam, 2:30 paling lama sudah pulang mereka sudah itu. Sehingga akhirnya mereka sudah dikasih tahu. Iya. Gelar dagangan lagi. Dan yang lebih mirisnya Gus, mohon maaf ya, saya ini pernah ngirimkan surat ke Satpol PP. Yang pertama itu ke Satpol PP ngirim surat terkait keberadaan PKL yang khususnya di Karangturi Drojokan itu ya. Itu yang pasar dadakan itu. Ternyata surat dari paguyuban itu bisa bocor ke pedagang kaki 5. Oh gitu ya. Akhirnya kami ini sempat diancam gitu loh. Karena mengirimkan surat ke Satpol PP. Dan kami sempat dipanggil salah satu pedagang itu ini loh, paguyuban ngirim surat untuk ngobrak gitu. Saya juga kaget loh. Lah kok sudah bocor gitu loh. Gitu loh. Itu pernah saya sampaikan ke forum rapat. Yang bocor kan jelas Satpol PP. Sampai hanya mengirim ke Satpol PP. Betul. Pernah saya datangi Satpol PP dengan wakil sekretaris Pak Haji Samsul. Ya dari Satpol PP tidak pernah, katanya bilang tidak pernah Pak kami Pak gitu. Kami surat itu kami pegang rapat-rapat, tapi ternyata memang bocor itu. Bocor di foto, malah tetangga itu ini loh sudah bocor kemana-mana. Bahwasanya paguyuban Pasar Baru minta PKL itu diobrak gitu. Nah, itu yang akhirnya kami itu sempat miris, kayaknya kami ini diadu gitu loh. Gitu loh. Jadi mereka ngobrak bukan karena perda yang melarang pedagang PKL berjualan di trotoar maupun di badan jalan, tapi mereka karena ada surat laporan. Padahal nggak harus nunggu laporan kan Gus. Harusnya melakukan penegakan perda tanpa harus laporan. Iya betul gitu. Kalau kondisi semacam ini, Anda merasa pemerintah dolim misalnya? Ya boleh saya katakan dolim lah Gus, gitu loh. Mereka meminta kami membayar retribusi. Kalau kami telat membayar, kami ditegur, dikejar-kejar. Tapi mereka tidak memperhatikan hak-hak kami gitu loh. Jadi mereka hanya minta haknya dia harus dipenuhi, tapi kewajibannya tidak dilakukan gitu loh. Padahal hasil retribusi itu kan untuk juga PAD-nya Kabupaten Gresik gitu loh. Kalau misalnya dirasakan sampai dengan saat ini
buntu apa yang sudah diupayakan teman-teman ya. Memang rencana awal ini kami masih testing awal itu khususnya wacana untuk pemboikotan retribusi itu bukan muncul dari pengurus paguyuban, justru muncul dari pedagang sendiri, khususnya yang ada di belakang, gitu loh. Mereka sudah memberitahukan ke kami selaku pengurus paguyuban, Pak Edi, kami yang pedagangnya di belakang akan tidak membayar retribusi bulanan karena pemasukan kami sangat kecil gitu loh, turun gitu loh, sehingga kami tidak akan melaksanakan. Dan ini sudah mulai merembet ke tengah ke depan ini ya. Saya pantau kelihatannya seperti itu. Dan juga memang saya tanya ke bagian juru tarik retribusi itu ada penurunan pendapatan untuk harian itu gitu. Ada penurunan itu. Nah, ini kalau dibiarkan itu nanti akan bisa jadi satu pasar. Kalau andai kata paguyuban sudah oke, kita boykot, saya yakin semuanya nanti tidak akan bayar. Cuma kami kan masih mikir pemerintah, kami masih nggak enak gitu loh. Tapi kami melihat sampai di mana sih pemerintah itu dengan sebagian yang di blok basah. Kalau bahasanya di pasar ikan daging itu blok basah. Itu mereka nggak bayar. Ada gerakan nggak dari pemerintah khususnya Diskoperindak dan Pak Bupati gitu. Gitu loh. Kami masih nunggu, tapi kalau berapa bulan ini tidak ada tindakan atau tetap seperti ini ya kami dengan terpaksa akan melaksanakan pemboikotan itu gitu. Ya, artinya jenengan melihat bahwa keresahan ini mulai dari blok belakang sekarang sudah masuk ke blok depan. Iya, sudah merambat. Artinya blok-blok depan itu juga merasakan kerugiannya. Iya, khususnya hasil informasi yang saya dengar itu di blok buah itu sudah mulai mereka enggan membayar gitu loh. Jadi mereka enggan membayar karena juga terimbas di depan itu kan buah-buahan juga banyak gitu. Jadi kalau yang belakang misalnya blok basah blok basah itu juga di PKL ada yang jual. Blok basah. Iya. Justru banyak. Banyak ya. Banyak itu. Artinya itu kan jelas akan mengotori kalau memang ada yang jualan basah di depan. Betul. Jadi gini, saya lihat itu persoalan PKL itu di Gresik itu sangat kompleks, Gus. Kompleksnya dalam artian gini, selain dari pihak Satpol PP yang kurang tegas, dari pihak LH lingkungan hidup juga sama. Petugas-petugas yang ada di bagian pasukan kuningnya juga ikut bermain. Bermainnya seperti apa? Mereka kalau pagi narii. Oh gitu ya. Alasan untuk ngambil sampah, ada yang 3.000, ada yang terserah, seikhlasnya memang gitu. Saya lihat itu, ternyata pasukan kuning pagi-pagi sebelum mereka nyapu itu sudah narii sudah gitu, narii gitu loh ya, 2.000, 3.000. Tapi kalau berapa kali itu pedagang itu kan sudah kelihatan itu. Dan gitu lagi itu PKL merasa dilindungi. Iya, karena mereka bayar. Betul, gitu loh. Mereka ada yang dekat kamu saya sempat saya tanya itu ada yang ngasih per harinya itu ada yang 20, ada yang 10, paling kecil 5.000 tiap harinya itu. Gitu. Jadi Saman melihat ada yang melindungi kegiatan PKL ini? Saya rasa iya. Ada oknum yang melindungi itu ya. Yang katakanlah apa ya, tidak melindungi, memang dia mengondisikan gitu. Seperti itu karena juga menghasilkan gitu loh. Gitu. Tapi Satpol PP tahu enggak itu? Saya yakin tahu seharusnya. Harusnya tahu gitu loh Satpol PP. Memang dari Satpol PP bilang, "Pak, kalau ada anggota saya yang bermain, tolong sampaikan ke saya gitu." Tapi saya yakin lah gitu loh. Gitu loh. Kena kok sudah melanggar perda gitu kok dibiarkan itu kan sudah berarti sudah ada yang bermain di situ gitu. Pembiaran itu pasti ada yang main gitu. Dan Satpol PP justru mengembuskan warga yang mengelola gitu loh. Akhirnya kami dengan pengurus RT RW itu mendatangi Satpol PP, ternyata kata kabitnya kami cuma cek ombak gitu aja, bahasanya cek ombak gitu loh. Dia embuskan bahwasanya itu dikelola oleh warga.
dikelola warga gitu loh. Itu tuduhan itu sudah masuk tuduhan. Setelah kami datangi, enggak Pak, itu kami cek ombak aja gitu, benar enggak gitu. Kami tantang pada saat itu dengan pengurus kampung. Kalau ada dari pengurus kampung yang ikut nerima, laporkan gitu ke polisian, enggak apa-apa gitu. Seperti itu. Ternyata mereka enggak bisa membuktikan. Enggak bisa membuktikan, cuma bahasanya cek ombak gitu aja gitu. Tapi setelah itu juga tidak ada gerakan apa-apa? Enggak ada. Pembenahan dan lain-lain? Enggak ada. Kalau ada obrakan itu kalau kami ngirimkan surat baru diobrak. Baru nanti malam diobrak. Itu pun bocor ke pedagang itu. Gitu loh. Jadi mereka sudah tahu jam-jamnya. Jadi pedagang yang ada di pasar dadakan itu kan kebanyakan kan dari luar Gresik itu. Itu. Mereka kalau kulaan di pasar di Surabaya, itu kan ketemu dengan pedagang teman-teman pasar sini. Baru. Lah itu kan kata mobilnya jejeran, dekat-dekatan gitu. Tanya lu kok kulakan sedikit. Oh yo nanti soalnya nanti ada obrakan, jadi kulaan sedikit aja gitu. Jadi jam 9, jam 10 di Surabaya, di Keputaran, pasar Keputaran, itu sudah terdengar bahwasanya nanti malam ada obrakan di Gresik. Nah, di Gresik gitu. Sehingga mereka kulaannya ngambil barangnya sayuran sedikit aja secukupnya gitu. Nah, ini kan lucu saya kira gitu. Memang terjadi obrakan memang. Antara jam 1, jam 2, setengah 3 sudah pulang semuanya gitu petugas Satpol PP-nya gitu. Tapi mungkin enggak zaman berpikir bahwa Satpol PP berpihak pada PKL. Kalau saya katakan iya, Gus. Memang secara instansi ya kedinasan mereka tidak berpihak, tapi secara individu personal mereka termasuk memihak PKL gitu loh. Kalau gitu keperpihakan itu artinya ada duit mengalir ke Satpol PP. Bisa jadi seperti itu. Bisa jadi gitu seperti itu. Kalau tidak ada seperti itu, memang saya tidak bisa buktikan ya memang ya. Tapi jangankan kami selaku pedagang, warga di sekitar situ pun tahu. Kau melanggar kok dibiarkan gitu loh. Nah, ini gini Gus, pernah pada saat kami rapat dengan Satpol PP itu itu antara Satpol PP dengan Dishub itu saling lempar tanggung jawab. Oh gitu ya. Dari Satpol PP bahwasanya kalau di trotoar memang wilayahnya dia, tapi kalau di badan jalan itu Dishub. Sehingga mereka lempar tanggung jawab itu terkait itu gitu loh. Dishub juga sama gitu loh. Saling melempar gitu loh. Padahal persoalannya bukan soal di mana dia bertempat, tapi bahwa itu adalah melanggar perda kan. Betul itu. Selain mengganggu aktivitas orang jalan, baik jalan kaki mau berkendara gitu. Terutama kalau pagi itu saya juga kasihan melihat orang-orang yang mau ngantar sekolah gitu. Itu kan di depan pasar baru kan juga sering macet itu. Jelas macet itu. Jelas macet. Nah, itu. Dan itu sampai siang ya. Ya, Satpol PP biasa datangnya itu 6:30, jam 6 paling pagi itu. Gitu. Nanti foto-foto, selfie gitu aja gitu. Itu sudah jadi omongan orang pedagang pasar gitu loh. Datang foto-foto tidak melakukan upaya penertiban. Enggak ya. Jadi kalau datang mereka ngapain? Justru mereka sudah kenal dengan PKL gitu. Gitu ya. Meskipun datang kodenya itu tin gitu ya. PKL siap-siap minggir kabeh. Terus dia parkir, dia jalan, petugasnya jalan sambil foto, temannya yang moto seperti itu aja. Ya rutinitas seperti itu gitu. Nggak ada tindakan apa, nggak ada gitu loh. Sudah jadi bestinya. Gitu loh. Ya sudah kenal mungkin gitu. Nah, di pasar tentu ada pengelola pasar ya. Betul, ada UPT-nya kan pasar. Ada. Seperti apa sikap UPT? Kalau UPT pasar itu sama juga itu. Kalau saya tanyakan, tolong kalau ada obrakan dari Satpol PP katanya, soalnya Satpol PP bilang kalau tak obrak masuk ke dalam pasar, saya minta dari pihak pasar juga itu tidak memperbolehkan. Sama juga, itu bukan ranah kita, gitu loh. Ranah kita itu yang ada di dalam pasar. Jadi akhirnya iki kok saling lempar-lemparan gitu loh. Ini bukan tanggung jawab kami di sini. Akhirnya jadi sampai sekarang tidak ada satupun instansi yang merasa bertanggung jawab untuk penyelesaian ini.
Kayaknya enggak ada. Enggak ada. Baik dari Dishub, Satpol PP maupun Diskoperindak juga enggak ada. Diskoperindak pernah kami tanyakan, tugasnya kami menyiapkan tempat. Sudah kami siapkan tempat di Pasar Krempeng gitu. Iya. Terus ada sebagian di dalam Pasar Baru yang toko dikontrak-kontrakan seperti itu aja. Dia hanya menyiapkan tempat. Kalau untuk terkait menertibkan katanya Satpol PP. Jadi enggak ada sama sekali, enggak ada. Oke. Lalu selama ini apa sebetulnya yang paling dikhawatirkan teman-teman pedagang terkait dengan kondisi yang semacam ini? Yang kami khawatirkan itu ya lambat laun Pasar Baru akan sepi pengunjung gitu. Yang kedua yang jelas kami juga kalau seperti kondisinya seperti ini ya dengan terpaksa kami pengen hidup, kami juga akan berjualan di depan juga. Di gitu. depan Bahkan juga. Bahasanya teman-teman pedagang itu buat apa beli setan itu gitu. Lebih baik beli mobil nanti kita jualan sama-sama di luar. Iya, di depan gitu loh. Nanti setelah jualan pulang mobilnya bisa buat untuk ngelencer katanya seperti itu. Itu bahasanya teman-teman pedagang gitu. Lebih menguntungkan. Iya, betul. Jadi harga setan di Pasar Baru pun turun gratis. Oh gitu ya. Dulu yang di blok depan itu 150, sekarang 80 loh enggak mau. Oh gitu ya. Ada yang ditawarkan 80. Enggak mau gitu, enggak mau. Kayak opo beli mobil aja gitu enak mobil gitu, bisa jualan di mana-mana gitu. Kalau retribusinya berapa? Retribusinya per setan 2 meter itu 65.000. Oh, 65.000 per tergantung bulan. Semakin lebar setan itu ya semakin mahal gitu. Jadi semakin di depan semakin mahal. Enggak, semuanya sama Gus. Sama ya? Sama. Dalam artian sana itu sistemnya itu luasan. Retribusi itu ring-ringan itu, ring pertama itu paling murah ya di Blok Ikan itu. Di Blok Ikan paling murah. Kalau ring utama, ring 1 itu ya, itu 1 kali 2-nya itu 32.500. 32.500. Jadi kalau punya 2 meter, seperti saya punya 2 meter, itu 65.000 per bulannya. Itu belum nanti kita bayar listrik. Listrik bayar lagi gitu loh. Lain lagi. Gitu, lain tidak lagi. Pakai token enggak? Ada sebagian besar akhirnya teman-teman pakai token gitu loh. Soalnya katanya lebih ngirit, lebih ngirit pakai token gitu loh. Jadi berapa tahun sudah sejak dibangun Pasar Baru sampai dengan kondisi sekarang? Kalau sepi-sepinya ya sudah mulai 3 tahun ini. 3 tahun ini. 3 tahun ini pada 2024 ini yang parah sampai sekarang ini. Saman menempati sejak tahun berapa sampean? Saya menempati pasar itu sejak Pasar Lama tahun 88. Sebelum dibangun ya. Pada saat itu yang bangun Pak Haji Bisri. Iya, Haji Bisri. Pak Haji Bisri. Tanahnya memang masih punyanya Haji Bisri sampai dengan saat sampai ini. Sekarang infonya seperti itu memang. Tapi yang narik retribusi pemerintah gitu, betul. Dan tidak melindungi lagi pada pedagang gitu. Betul seperti itu Gus. Harapan kami kan seharusnya kan dengan kenaikan retribusi 100% itu juga ada peningkatan pelayanan. Untuk pelayanan gitu loh. Nyatanya enggak ada. Gitu. Dibohongi. Merasa dibohongi enggak? Ya merasa bukan dibohongi ya, merasa kecewa. Itu loh, cuma ditarik tok gitu. Wajibanmu bayar retribusi wis. Terkait sepi enggak sepi, terkait pasar kotor ini sudah tahu urusanmu. Seperti itu kayaknya itu gitu. Kalau kebersihan pasar sejauh ini seperti apa? Kebersihan pasar tuh saya kira juga kurang gitu loh. Ya mungkin juga petugasnya kurang, khususnya yang di bagian ikan itu, gitu loh. Dulu pernah kami usaha dengan teman-teman sendiri gitu, dengan setelah selesainya pasar, selesai aktivitas siang itu kami semprot, kami membayar petugas kebersihan yang miliknya Pemda gitu. Paguyuban. Iya Paguyuban itu dari kami narik
1.000 per stand. Yang 500 itu untuk pembangunan musola, yang 500 untuk kebersihan. Namun sama Diskoperindak tidak berkenankan karena nggak ada dasar hukumnya. Dianggap untuk itu apanya? Untuk penarikan yang 1.000 itu. 500. Padahal itu kesepakatan pedagang. Pedagang senang soalnya bersih. Dengan ada tambahan itu pasar lebih bersih. Namun dari pihak Diskoperindak tidak memperbolehkan itu penarikan itu untuk kebersihan. Soalnya kebersihan sudah dibayar oleh pemerintah, jadi nggak perlu pedagang untuk membayar lagi. Akhirnya kami berhentikan, tapi jadinya kotor. Jadinya ya kotor sampai sekarang, gitu loh. Itu bahkan kalau petugas kebersihan ya itu kalau hari tanggal merah mereka juga ikut libur, gitu loh. Sama dengan PNS gitu loh. Ya, akhirnya numpuk, gitu loh, numpuk. Ya kalau di ikan itu kan bau. Kadang-kadang sampai kalau lebaran itu mereka juga 3 hari 4 hari libur itu. Wah, sampai ngeset itu. Sampahnya itu gitu. Akhirnya kami ya patungan mengambil petugas di luar pasar untuk ngambil membersihkan itu. Nggak lapor ke UPT? Lapor, kita sudah lapor. Hasilnya? Sudah lapor ya. Memang katanya petugasnya itu bagian kebersihan masih libur gitu loh. Masih libur. Tapi kan kami kan enggak bisa seperti itu. Soalnya kami pun liburnya kalau hari raya Idul Fitri kan cuma 1 hari gitu loh. Setelah itu kan ada aktivitas terus gitu. Iya, secara prinsip kalau orang pasar enggak ada liburnya. Kan begitu. Iya. Apalagi yang sebetulnya dikeluhkan terhadap pelayanan di pasar pemerintah ini? Terkait itu talang air itu. Talang air. Kenapa talang air di pasar? Talang air itu yang di sebelah timur itu banyak yang bocor itu. Itu banyak yang bocor dan banyak yang sudah rusak gitu loh. Sudah kami laporkan dan memang ada perbaikan ya dari UPT ya gitu loh. Itu pun sebagian ada patungan dari pedagang gitu. Namun masih belum maksimal gitu loh. Karena namanya patungan itu kan seadanya pedagang itu. Pedagang itu kan kadang gini Gus, loh kami ini bayar retribusi. Loh retribusi kok itu buat apa? Lagi, loh. Kok udah digunakan untuk perbaikan seperti itu gitu loh. Harapan kami itu kan seharusnya kan setiap tahunnya kan ada dana alokasi untuk perawatan. Ya betul, perawatan gedung itu, perawatan pasar itu gitu. Saya sudah tanya ke kepala pasarnya itu Pak Mu'anam itu. Katanya nggak ada, Mas. Cak di sini aja minus kok Cak anggarannya aja. Katanya seperti itu gitu loh. Terus yang kedua itu terkait tutup got itu yang di blok basah itu banyak yang pecah. Banyak yang rusak gitu loh. Ya mohon maaf. Jadi gotnya terbuka. Iya, terbuka jeglok-jeglong ini. Kalau di orang jalan jeglok gitu. Makanya akhirnya kami berpikir gini, kalau seperti gini lama-lama pasar tambah sepi kalau akhirnya kami dengan beberapa pedagang itu swadaya untuk perbaikan tutup got itu gitu. Tapi kan kami nggak bisa seterusnya seperti itu gitu. Harusnya sudah jadi kewajiban pemerintah untuk memberi layanan kenyamanan, kebersihan, keamanan. Kalau keamanan seperti apa di pasar? Keamanan kalau menurut kami sangat kurang sekali gitu loh. Kok bisa? Dengan luasan pasar besar itu keamanannya kalau kami hitung itu cuma kurang lebih ada 5 orang gitu. 5 orang? 5 orang gitu. Dan itu 24 jam? Pasarnya 24 jam gitu. Jaganya juga 24 jam? Iya harusnya jaganya harus 24 jam. Pernah kami usulkan gini, oke lah enggak apa-apa keamanan 5 enggak ada tambahan gitu loh. Tapi usahakan yang shift 2 sama shift 3 gitu. Iya, yang gitu harus ada orang. Untuk yang shift pagi itu kan masih sudah rame ya. Banyak pedagang. Yang kedua kan banyak teman-teman UPT ya. Teman-teman UPT bisa jadi sekaligus merangkap sebagai keamanan gitu loh. Tapi ternyata enggak ada solusi seperti itu yang kami sampaikan enggak dilaksanakan gitu. Dan akibatnya seperti apa? Ya banyak kehilangan. Banyak pedagang itu merasa
kehilangan barang itu. Duh, gitu. Apa aja yang hilang? Ya kadang beras yang 5 kiloan. Ya. Ada yang sampai gula itu orang laporan ke saya ya. Habis nimbangi gula 1 sak gitu. Dimasuki tokonya disisakan 1. Sama padahal kan 1 kintal. Sama pencurinya iya. 1 sak kan 50 kilo. 50 kilo. Disisai 1. Iya, saya siang-siang nimbang, pagi buka jam 3, sisa 1 gitu. Tapi kan pakai rolling door. Iya, kadang-kadang artinya dibongkar rolling door-nya. Iya, kadang-kadang itu kan teman-teman ya pedagang sendiri kadang kurang hati-hati, kadang sekali nutup rolling door nggak pakai yang bawah gitu. Ada yang depannya ditutup tapi nggak dikunci gitu, rasa sudah aman gitu. Nah itu akhirnya kan pencuri itu lama-lama tahu gitu loh. Oh ternyata gampang dibobol gitu. Dan rata-rata memang depannya itu ditutupi terpal gitu. Teman-teman pedagang gitu. Soalnya kan standnya kecil Gus gitu. Tutupi terpal gitu. Nah ini yang sering terjadi kehilangan tuh. Sudah saya sampaikan ke keamanan, tolong jangan di pos aja, duduk-duduk ngopi itu. Paling enggak itu jalan 1 jam jalan. Jalan gitu. Itu saya yakin pencuri itu juga akhirnya wah keamanan kok muter akhirnya takut gitu loh. Tapi kalau duduk-duduk aja ya ditinggal ngopi. Iya, tinggal ngopi di pos gitu. Atau setelah ceklok nggak tahu kemana gitu. Orangnya nggak ada gitu. Ceklok aja. Iya, ceklok aja. Kacau. Jadi kompleks lah persoalan di Pasar Baru itu. Sudah sangat-sangat kompleks. Kalau penyakit itu kronis ya. Karena itu pedagangnya sudah sepakat tidak usah bayar retribusi. Iya. Rata-rata pedagang sudah mulai ke arah sana. Khususnya yang di belakang sudah jalan ini. Sudah jalan tidak mau bayar. Cuma beberapa hari kemarin sempat ada juru tagihnya itu dari pihak UPT itu agak keras gitu nagihnya itu ngotot lah gitu loh. Akhirnya dari pedagang ada yang juga ikut ngamuk gitu. Ini nggak bayar wis gak usah iku, ngono wis ngalio ngono. Oh jadi pokso ngono. Akhirnya pihak dari UPT bagian juru tagihnya itu wis ngalah ya wis ngono. Dan kami sampaikan ke juru tagihnya itu yang narik tara, Pak tolong nih memang pedagang gak gelem membayar, gak usah dipaksa wis sama tinggal ngono. Ini sama ditakon atas sampean sudah saya tagih tapi gak bayar Pak. Sudah selesai kan ngomong. Daripada ribut terus ngono. Oh iya Pak, ya Pak. Pak Humaydi. Dari semua persoalan yang tadi sampean bilang sudah kronis. Ini sudah gawat darurat ini Itu kira-kira yang paling bersalah instansi mana? Kalau saya leadernya ya Pak Bupati, Pak. Leadernya Pak Bupati. Pak Bupati itu. Harus turun ya. Harus turun itu. Gitu loh. Karena sudah parah. Iya, gitu loh. Jadi instansi-instansi yang berkaitan dengan pasar itu sudah saling lempar tanggung jawab. Diskoperindak, wewenang saya cuma menyiapkan tempat. Satpol PP, saya di trotoar. Di trotoar terus katanya juga kekurangan anggaran dan kekurangan personel. Gitu. Di Sub sama gitu loh, gitu loh. Yang kalau pedagang itu wilayahnya yang ngobrak Satpol PP gitu loh. Gitu. Meskipun jualannya di badan jalan gitu loh. Jadi tiga instansi ini saling lempar. LH juga sama. Nggak pernah nertibkan anggotanya yang ada di bawah gitu loh. THL kebersihan itu gitu. Yang kalau pagi sebelum nyapu itu kan mereka keliling gitu. Nari itu. Nah, dan pedagang seneng Pak PKL, Gus. 2.000 bisa jualan di situ depan. Masih untung gitu loh. Kalau enggak untung enggak mungkin tambah banyak gitu loh. Berhubung untung semakin banyak. Hasil semakin banyak gitu yang jualan di depan itu gitu. Dan itu salah besar karena melanggar perda. Iya, betul. Fokusnya harus melanggar perda. Dan memang, itu tidak pernah tertangani. Iya. Memang pernah masih ada sekarang itu. Baliho maupun tulisan itu
yang dibuat Satpol PP Ya. bahwasanya berjualan di badan jalan maupun di trotoar itu akan kena denda berapa itu. Ya. Itu Ada tulisannya. ada sampai sekarang ada gitu. Ya. Bahkan pada saat pemasangan digojloki sama pedagang. Pak, percuma zaman masangku. Pedagangnya lu gak iso moco, gak bisa membaca ngono lho. Paling didelok tok hari ngono. Pedagang gak iso membaca gitu. Ya masang Satpol PP, Pak. Terus spanduk dan juga permanen itu yang dari besi permanen itu, itu ada di pasar itu itu melanggar perda berapa itu yang berjualan di badan jalan sama trotoar itu akan didenda. Iya. Tapi sama orang pasar percuma Pak, sampean pasang. Wong pedagangnya lu gak iso moco, gak bisa membaca. Atau jangan-jangan pedagangnya merasa sudah CS dengan Satpol PP. Oh, iya bisa jadi pedagang. Meskipun sama buat 1.000 seperti itu biarkan aja, saya tetap jualan di sini gitu loh. Nyatanya toh baik-baik saja sampai sekarang. Iya, gitu. Harapan saya kan harusnya kan penegakan gitu. Penegakan ya tetap kita memang ada sisi manusiawinya gitu. Tapi kalau sudah melanggar seperti itu kan seharusnya tetap tegas gitu. Tetap kita arahkan nanti bisa masuk ke dalam gitu. Ya, tapi artinya begini, dari semua tadi bahwa ternyata persoalan-persoalan itu masing-masing instansi lempar tanggung jawab. Lempar tanggung jawab, betul ya. Dan semestinya bupati yang turun tangan. Harapannya seperti apa kepada bupati? Harapannya saya kepada Bupati Gus Yani itu harus tampil ada di depan gitu loh. Dan juga minta bantuan pihak dari kepolisian untuk menertibkan oknum-oknum yang bagian narik itu, preman bahasanya, premannya itu. Kalau Bapak Bupati yang memerintahkan secara langsung itu kan beda nanti gitu. Hasilnya saya yakin beda gitu loh. Saya inginnya contohnya seperti Wali Kota Surabaya itu gitu. Wali Kota Surabaya kan juga ikut langsung turun gitu. Ikut memantau juga itu. Harapan saya seperti itu gitu loh. Dari Pak Bupati Gus Yani itu bisa langsung turun gitu. Jadi selama ini Bupati tidak pernah tahu persoalan ini. Sebenarnya tahu. Tahu. Sering Pak Bupati itu kan sering lewat situ juga itu. Lagian pernah rapat juga di Sekda ya. Iya. Pernah rapat juga. Sudah 3 kali rapat dengan Pak Jiwasil Sekda itu. Iya. Gitu. Dengan Bupati juga waktu itu. Kalau Bupati tidak ada diwakilkan Pak Sekda. Kebetulan Pak Sekda kan rumahnya di sekitar situ gitu loh. Tapi pasti dilapori lah paling enggak pasti dilapori. Betul. Cuma sampai sekarang enggak ada tindakan apapun. Iya, enggak ada tindakan gitu. Jadi dari masing-masing instansi ini lempar-lemparan gitu aja gitu. Gitu. Harapan saya Pak Bupati, kami mohonlah gitu loh. Lihat secara langsung. Kalau perlu jam 3 pagi datang ke Jalan Usman Sadar tuh gitu. Biar tahu betul biar kondisinya. Tahu pasar dadakan di sana itu gitu loh. Biar ngerti rakyatnya seperti apa. Betul gitu loh. Sana nanti kan macet itu pasti gitu. Soalnya orang kalau bongkar itu kanan kiri itu. Kanan kiri itu. Tapi kalau Bupati lewat mesti nggak macet. Karena ada kawalannya. Kalau Pak Bupati saya yakin tahu lah. Nggak mungkin nggak tahu. Beliau sudah hampir 5 tahun, 4 tahun lah. Ini akan diteruskan juga. Itu sebetulnya sudah tahu gitu. Cuma nggak tahu apa dia nggak punya leader, saya juga nggak tahu gitu. Apa nggak berani nekan bawahannya, saya juga kurang tahu kok bisa seperti ini. Soalnya saya juga kadang-kala kita kalau ngopi dengan bapak polisi gitu. Kalau bapak polisi nyapa nih Bupati nih gelem turun, gelem tegas ya insya Allah selesai. Gitu. Itu pendapatnya polisi seperti itu ya. Pendapatnya bapak polisi yang jadi sama, mereka juga berpandangan karena Bupati tidak mau turun. Iya, kurang tegas sih saya kira. Kurang tegas. Ya nggak turun ya kurang tegas gitu. Mungkin cuma laporan-laporan aja yang diterima sudah Pak, ngono sudah gitu. Betul sebetulnya belum gitu loh. Belum ada hasilnya gitu loh. Gitu. Jadi ini harus didengar ini. Rakyatnya Bupati ini sudah waktunya harus didatangi Bupati. Iya gitu loh. Seharusnya Pak Bupati sudah turun langsung gitu loh untuk menyelesaikan ini. Contoh seperti yang di GKB itu loh. Itu kan akhirnya bisa tertib kan gitu. Betul, gitu loh. Harapan saya seperti itu gitu loh.
Kalau pedagang-pedagang ini bisa ditertibkan, bisa masuk semuanya ke dalam pasar baru, yang kosong-kosong yang dikontrakan dan juga di Krempeng, pasar Krempeng, saya yakin hidup semuanya, gitu loh. Pasar baru hidup, kalau pasar baru hidup, pemasukan banyak, otomatis retribusi itu kan berjalan. Yang dulu yang kontrak-kontrak yang jual itu kan yang tutup-tutup ikut jalan semuanya itu. Dan yang bayar ikhlas. Nah, gitu. Parkiran juga rame. Iya, parkiran rame. Dan gitu. PKL ada tempatnya sebetulnya di pasar Krempeng. Iya, cuma kenapa sekarang? Berarti pasar Krempeng sepi sekarang. Oh, sepi. Karena mereka keluar ya. Sepi. Seharusnya mereka di pasar Krempeng gitu ya. Iya, gitu. Andai kata PKL itu punya kontrakan ya. Kalau di pasar Krempeng itu kan sistemnya kontrak ya, di pengelola itu. Itu hanya tempat untuk setelah jualan di badan jalan, dia pulang naruhnya barang di situ aja gitu. Jadi tempat untuk penitipan barang aja. Gudang. Iya, jualannya ada di jalan, di jalan itu loh. Informasi yang terakhir dari pengelola pasar Krempeng itu ada sekitar 80 stand yang kosong. 80 stand. Kalau mereka masuk terus di belakang masuk semuanya, saya masih ramai di sana. Masih ramai gitu. Gitu loh. Gitu loh. Maunya pedagang itu dari Satpol PP itu kalau ngobrak itu cukup dijaga mobil 1 3 lah, ditaruh aja dijaga gitu sudah selesai gitu loh. Jangan ngobrak setelah itu hilang. 1 jam hilang. Ya mereka ya sudah tahu jamnya, kok jam sekian ngobraknya. Belum datang mereka gitu loh. Belum gelar dagangan. Nanti 2:30 pasti pulang. Nggak ada baru mereka datang gelar dagangan gitu loh. Dan itu pun karena dibocori. Sudah bocor dulu gitu loh. Dibocori sama Satpol PP-nya. Jadi kalau Satpol PP ya mohon maaf guys ya. Katakanlah ngobrak ya terus dia pakai media lah gitu. Media online, media cetak itu pedagang tertawa aja itu. Terkait itu bahwasanya sudah melaksanakan itu. Pedagang sudah sopo iki awu tok. Hoax itu ya. Gitu. Cuma pencitraan aja gitu. Buktinya nyatanya ya tiap hari besoknya sudah sama seperti semula gitu loh. Seperti semula gitu loh. Gitu. Enggak ada efek jerahnya. Harapan saya kan paling enggak kan 1 minggu sampai tiap rutin gitu. Akhirnya mereka kan kalau diobrak-obrak terus kan mau masuk ke dalam. Gitu loh. Nggak niat demo ke Pemkab untuk maksa bupati ada rencana datang, gitu. Memang sebelum puasa ini kami rencana seperti itu gitu. Opsi kami demo atau juga nanti kami ikut jualan di depan gitu. Jadi nutup semuanya. Jalan gitu. Wah ini tambah gawat ini nanti kondisinya kalau sampai seperti itu. Soalnya teman-teman gini bilang ke kami loh, Pak, daripada gak iso mangan, Pak, gak bisa makan, Pak. Kami di dalam lebih baik kami di luar gitu loh. Kami ikut jualan di luar gitu. Sudah sampai bahasanya enggak bisa makan. Iya gitu loh. Artinya begitu sepinya tidak mendapatkan pendapatan sama sekali di dalam. Betul. Betul. Jadi teman-teman ya ini baru 1 hari kemarin ya kami kan sering ya berinteraksi dengan teman-teman kalau ke belakang gitu. Saya tanya, Mas rame tak Mas gitu, jual peracangan. Pak Edi gitu. Saya itu 1 tahun 2 tahun kemarin cari uang 8 juta dari buka jam mulai 3 sampai jam 12 itu enak-enakan. Sekarang gitu ngono. 2 juta itu sulit itu. Gitu. Sampai seperti itu. Di jam yang sama ya? Iya, jamnya sama gitu. Pagi sampai siang gitu. Jadi kadang tak lihat dulu 5:30 itu sudah tidur-tiduran gitu, nunggu pembeli gitu loh. Nah ini kami kan sebenarnya takutnya kan nanti seperti pasar kota. Makanya kami berharap, saya berpikir bagaimana caranya pasar baru ini tetap eksis gitu loh. Soalnya kan pasar tradisional terbesar di Gresik gitu loh. Gitu. Jadi kami dengan teman-temanku berpikir ya penyelamat pasar baru gitu loh. Yang seharusnya itu tugasnya pemerintah gitu loh. Mestinya pemerintah juga berpikir bahwa dengan pasar ini menghidupi penghidupan ekonomi orang di masyarakatnya. Dan itu betul. Kalau jalan maka
masyarakatnya pasti lebih sejahtera. Iya. Dan ini imbasnya banyak sekali ketika pedagang banyak duitnya, dia bisa belanja ke tempat lain, duit bisa tersebar kemana-mana. Betul. Dan itu memberi efek kesejahteraan di banyak sektor. Iya. Tidak hanya orang pasar kan begitu. Iya betul. Mestinya artinya bahwa simpul ekonomi yang ada di pasar harusnya dipertahankan kuat. Jangan sampai hilang. Iya. Kan gitu ya. Seharusnya seperti itu gitu loh. Gitu. Kalau misalnya Pak Edi ketemu Satpol PP, apa yang mau disampaikan? Saya kalau ketemu Satpol PP Pak, ya mohon maaf Gus ya. Kalau yang ketemu enggak sekelas kasihnya kabitnya saya sudah males ya. Ya. Soalnya pernah mereka tak sampaikan, Mas, ngono, tolong borek nek ngobrak sing rada isu atau ngono. Pak, kami ini apa kata pimpinan gitu loh. Berarti persoalannya ada di pimpinan. Di pimpinan gitu. Ya. Kalau kami itu apa kata pimpinan gitu loh. Gitu. Pimpinan suruh jalan kami jalan gitu loh. Jam berapa kami bergerak gitu loh. Kalau pendapat sampean terhadap pimpinan Satpol seperti apa? Sudah kami sampaikan ke pimpinannya ya. Gitu. Itu satu alasan anggaran kurang. Ya. Yang kedua personel kurang gitu loh. Sehingga mereka ngobraknya pun hanya terbatas saja gitu. Seperti itu jawabannya gitu. Atau jangan-jangan mereka dapat setoran. Lah ini kalau di pedagang sudah booming itu, sudah nganggap ada oknum gitu loh. Nggak mungkin kalau nggak ada setoran itu mereka dibiarkan seperti itu melanggar perda itu. Ya memang oknum lah yang bermain seperti itu, pasti oknum lah gitu loh. Dan memang dari Satpol PP ya komandannya pernah bilang ke saya, Pak, beono anak buahku sing bermain, tolong laporno ke saya. Ya enggak mungkin deh kita yang laporkan itu. Kita yang nyelidiki, seharusnya dari Satpol PP sendiri yang nyelidiki ya. Iya, ada pengawasan internal. Iya gitu loh. Kok kami yang suruh nyelidiki gitu loh. Gitu loh. Ya, oke, baik. Terima kasih Pak Humaydi. Sama-sama Gus. Ya, yang jelas banyak yang masih harus kita ungkap dari kondisi Pasar Baru Gresik ini, tapi karena waktunya habis, jadi kapan-kapan mungkin saya hadirkan lagi ke sini untuk berbincang. Setelah saya akan hadirkan juga Kepala Satpol PP di podcast ini. Terima kasih kehadirannya. Mudah-mudahan teman-teman semakin sejahtera ke depan. Mudah-mudahan ada solusi dari hasil podcast ini. Terima kasih, sampai ketemu di podcast yang akan datang. Pemirsa, itulah tadi perbincangan saya dengan Bapak Humaydi, Ketua Paguyuban Pedagang Pasar Baru Gresik, yang hari ini resah terkait dengan PKL yang meluber di depan. Sampai ketemu di podcast yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.